Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, eh, Kang Akbar. Media sosial begitu banyak. Ada Twitter, Facebook, kemudian Pet, Line dan semacamnya. Dan yang kebetulan yang sekarang saya menjadi salah satu admin di dakwah Islam. Di sini kita berbagi ilmu pengetahuan tentang yang berkaitan dengan Islam, hukum syara dan semacamnya. Bahwasanya kita harus mempelajari kembali Islam, mengkaji kembali Islam, menggali kembali hukum-hukum Islam yang membuat kita itu cerdas, yang membuat kita itu pintar. Yang ketika umat bertanya kita bisa menjawab, apa itu hukum itu? Apa itu hukum ini? Dan ini sangat penting. Umat membutuhkan penjelasan yang sahih, penjelasan yang terpercaya daripada seluruh sumber-sumber yang ada. Dan kita harus memaparkan apa yang kita sampaikan ini dengan dalil-dalil. Jadi kita harus berdasarkan dalil-dalil. Dalil yang pertama, yang paling pertama yang harus kita ambil adalah dalil Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan untuk umat Muhammad SAW dan umat manusia pada umumnya. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti untuk mengkaji Al-Quran, membacanya, menghafalnya, mengamalkannya dan memahaminya, dan kemudian mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sumber rujukan yang kedua adalah Al-Hadis. Al-Hadis ini adalah sunnah. Sunnah ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan apa yang Rasulullah sampaikan. Tentu ini harus menjadikan dalil-dalil yang kuat pula, yakni kuat dari riwayat, ya. Kemudian dari kuantitikan, kuantitas periwayat dan segalanya. Dan yang kita utamakan adalah hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Tentu banyak lagi hadis-hadis yang lain yang bisa kita pelajari dari kutubus sit'ah, ya. Ada hadis Abu Dawud, kemudian An-Nasai dan semacamnya. Yang ketiga adalah ijma para sahabat. Ijma ini tidak lepas daripada wahyu itu sendiri, bahwa apa yang Rasulullah sampaikan ketika saat itu, lihatlah para sahabatku, sahabat yang terpercaya, Umar, Ali, Abu Bakar, ya, segalanya yang kita cintai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengangkat derajat mereka. Ijma ini salah satu contohnya adalah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an menegakkan sholat tarawih. Sholat tarawih yang Umar bin Khattab tambahkan adalah ketika pada bulan Ramadan. Umar bin Khattab radhiyallahu an menambahkan sholat tahajud atau tarawih ini menjadi 23 rakaat bersama witir. Ini salah satu ijma. Kemudian banyak hal yang lain yang bisa dijadikan contoh. Di antara adalah kias para ulama. Kias ini adalah yang terakhir, bukan yang terakhir, salah satu rujukan yang harus tetap merujuk pada dua sumber tadi, Al-Quran dan As-Sunnah. Kita jangan pernah berhenti mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah, bahwa di sana sumber-sumber pemikiran kita, sumber-sumber pemahaman kita berkaitan dengan segala aspek kehidupan kita yang nyata dalam sehari-hari. Kita membutuhkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita, menjadi panduan hidup kita agar hidup kita itu tenang, hidup kita ini tentram, tidak merasakan kegelisahan karena kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Al-Quran mengatur itu semua. Silakan baca Al-Quran mumpung hayat masih di kandung badan. Ketika orang sudah mati, tidak ada sedikit pun waktu untuk kembali, apalagi mengkaji Al-Quran, apalagi mengamalkan Al-Quran, apalagi mengaplikasikan Al-Quran. Oleh sebab itu, sahabat dakwah Islam, jangan pernah berhenti kita membaca Al-Quran. Pasti berpahala. Kita membaca ayat Al-Quran saja berpahala, apalagi kita membaca, menghafalnya, apalagi mengaplikasikannya, dan apalagi mengaplikasikannya dalam ruang lingkup yang lebih besar, yakni dalam tatanan masyarakat, dan apalagi dalam tatanan negara. Al-Quran menjadi petunjuk hidup umat Islam. Dan saat ini Al-Quran hanya ada di masjid. Oleh karena kita harus kembali mengkaji kembali Islam, mengkaji kembali Al-Quran, kemudian mengkaji kembali Al-Hadis. Dan sampai kita menjadi umat yang terbelakang. Umat Islam ini umat yang hebat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 110, kuntum khairu ummah. Anda ini umat terbaik. Umat terbaik, bukan umat yang terburuk.
Berarti umat terbaik menjadi representatif dari umat-umat yang lain, bahwa umat ini adalah umat yang terbaik di antara umat manusia. Umat Islam ini umat yang terbaik. Allah sudah memberikan satu gelar pada kita, kuntum khairu ummah, dan ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan kita, menghidupkan kita, dan mematikan kita kembali. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat pada sahabat dakwah Islam. Jangan berhenti untuk mengkaji Islam, jangan berhenti untuk menggali kembali hukum-hukum Allah, pelajari kembali syariat Allah, dan kita coba terapkan dalam aspek individu, masyarakat, dan mudah-mudahan dalam negara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.